Oke teman-teman, selamat datang dan selamat datang kembali di channel YouTube Kartiwa KH, channel yang membahas tentang drone, wisata, dan touring motor. Oke teman-teman, kali ini di depan kita ada dua buah perangkat drone ya teman YouTube. Yang satu adalah SJRC F11 S4K Pro, yang keduanya adalah DJI Mini 2 SE. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview ya, atau membandingkan antara kedua drone ini. Mungkin banyak teman-teman yang penasaran ya, mengapa drone ini banyak dipilih dan drone ini juga banyak dipilih. Oke, untuk lebih jelasnya kita kupas satu-satu ya teman-teman. Nah, untuk menjelaskannya nanti kita akan perbandingkan antara drone yang satu dan yang kedua ini. Kita akan menggunakan poin ya. Kalau ada kelebihan kita beri poin 1. Nanti poinnya saya sengaja ya, saya pakai ini aja ya teman YouTube ya. Saya pakai ini biar kalau nanti siapakah poin yang terbanyak. Jadi nanti kriterianya ada 3 ya. Pertama SJRC, DJI, atau kedua-duanya bisa SJRC, bisa DJI. Jadi pilihannya ada 3. Nanti poinnya akan saya tempatkan di sebelah sini atau sebelah sini. Nah, yang keduanya seimbang saya simpan di tengah seperti ini ya. Oke teman YouTube, setuju ya teman YouTube? Ayo kita lanjutkan ya. Ada 15 poin yang akan saya bandingkan ya. Yang pertama dari harga ya teman YouTube ya. Harga kedua drone ini berbeda. Tentunya kalau harga yang termurah adalah yang masuk poinnya. Nah, untuk harga drone SJRC 11 S4K ini lebih murah teman YouTube. Sedangkan ini lebih mahal. Kalau untuk harga pastinya silahkan cek di toko Orange. Oke teman YouTube, jadi untuk harga saya kasih poin SJRC F11 S4K Pro. Saya simpan sini. 1. Selanjutnya teman YouTube, kita bandingkan adalah tasnya ya teman YouTube. Nih tasnya gede banget ya untuk drone SJRC. Ini tas SJRC. Tasnya gede sekali teman YouTube. Nah, dan kokoh. Nah, yang saya suka pada tas ini yaitu kita bisa bikin landing pad di sini ya. Jadi kalau tidak permukaannya kotor atau berpasir atau apa, kita bisa simpen tas ini sebagai landasan. Ini yang saya suka untuk tas. Sedangkan untuk tas DJI, ini ada tulisannya DJI ya teman YouTube ya. Untuk tas DJI ini lebih compact, lebih kecil. Cuman ya sayangnya ini lembek ya teman YouTube ya. Nah, untuk tas saya lebih suka SJRC. Jadi saya kasih poin untuk SJRC. Nah, selanjutnya nomor 3 yang akan kita perbandingkan untuk mendapatkan poin adalah optical flow. Teman YouTube, optical flow. Jadi kita lihat di SJRC apakah dia punya optical flow. Ternyata di sini pakai ya teman YouTube, lubangnya ada tapi sebetulnya ini bukan optical flow. Nah, optical flow buat apa? Mungkin teman YouTube yang baru gabung atau baru lihat drone ya, optical flow itu fungsinya dia mencapture image yang di bawah drone. Jadi dia menguncinya di sana ya, sebagai pengunci. Nah, jadi kalau drone yang punya optical flow, dia lebih stabil, lebih bisa diam ya teman YouTube ya. Nah, ini kita lihat apakah di sini ada optical flow. Ternyata dia punya ya teman. Dia punya optical flow. Ini untuk drone DJI. Nah,
Untuk poin ini saya kasih 1 poin buat DJI. Saya simpan di sini poin. Selanjutnya, poin yang keempat adalah GPS ya, teman-teman. Kedua drone ini ternyata mempunyai GPS. Jadi dia bisa mempertahankan posisi di alam terbuka dengan begitu stabil, dan di kedua drone ini bisa punya fitur return to home. Jadi dia bisa kembali ketika remote-nya tidak connect atau ketika kita memencet tombol return to home. Kedua drone ini mempunyai GPS. Jadi kedua drone ini saya anjungi jempol. Jadi keduanya saya kasih di tengah-tengah. Seimbang ya teman YouTube ya. Jadi keduanya sama-sama mempunyai GPS. Selanjutnya teman YouTube, jangan skip dulu video ini. Santai saja teman YouTube. Mengenai motor ya. Nah, kedua motor dari drone ini sudah menggunakan brushless ya teman YouTube. Ini brushless. Nah, bagi teman YouTube yang belum tahu apakah brushless itu, jadi mungkin motornya lebih bertenaga karena dia gesekannya kurang ya teman YouTube ya. Beda dengan yang brushed. Nah, jadi kedua drone ini mempunyai sesuatu atau motor yang sama ya teman YouTube. Jadi keduanya saya kasih poin sama. Ini untuk motor. Selanjutnya untuk ketahanan angin. Nah, teman YouTube, ketahanan angin. Nah, ini saya yang bingung ya. Karena ini relatif ya teman YouTube ya. Kalau menurut DJI ini cukup kuat menahan angin. Tapi levelnya mungkin saya kurang tahu ya, bisa dicari ya. Cuman untuk level juga kadang-kadang kita nggak tahu. Nah, tapi yang jelas ada video saya yang memperlihatkan kedua drone ini sangat stabil di angin kencang. Kalau mau tahu videonya, silahkan teman-teman klik di atas ini ya teman YouTube. Di atas sini. Di atas sini. Nih ada nanti ya. Nah, itu adalah video mengenai DJI Mini 2 dan SJRC terhadap angin ya. Nah, kebetulan yang saya uji waktu itu adalah DJI Mini 2. Kalau ini yang Mini 2 SE ya, teman YouTube. Nah, oke. Jadi untuk ketahanan angin kita kasih poin ini ya, sama-sama ya. Oke, di sini. Jadi untuk ketahanan angin sama. Selanjutnya teman YouTube, mengenai fitur. Oke, kalau mengenai fitur ini bisa dibilang kedua drone ini mempunyai fitur yang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Oke, untuk fitur di drone ini ya, dia punya roket, punya fitur roket, punya fitur spiral ya. Tapi sayangnya dia tidak punya fitur follow me. Sedangkan kalau di drone ini dia tidak punya fitur roket karena kameranya juga tidak 90 derajat ke bawah. Tapi dia sudah punya fitur follow me, yaitu follow GPS ya, sama image ya. Nah, jadi untuk kedua drone ini fiturnya saya anggap ini masing-masing punya kelemahan dan kelebihan yang sama. Oke, kita simpan poinnya di tengah. Nah, selanjutnya teman-teman, masih ada lagi ya. Dari sisi gimbal ya. Gimbal berikut. Nah, untuk gimbal ya teman YouTube. Nah, ini mungkin saya satuin aja gimbal sama kameranya ya. Nah, untuk gimbal ini lebih canggih ya. Gimbalnya dia sudah 3 aksis. Oke, untuk gimbalnya udah 3 aksis. Sedangkan SJRC
itu hanya 2 aksis. Bagi teman-teman yang belum tahu perbedaannya, ini seperti ini teman YouTube. Jadi ketika drone ini turun naik itu stabil. Nah, kalau yang 3 aksis ketika dia berputar seperti ini, nah ini akan smooth. Nah, sedangkan kalau SJRC ini yang sudah saya rasakan, jadi dia kalau misalnya berputar seperti ini itu kasar sekali ya, karena gimbalnya dia hanya kiri kanan atas bawah dan bukan seperti ini ya. Nah, ini 2 aksis. Nah, itu bedanya teman YouTube. Nah, itu akan mempengaruhi pada hasil video. Untuk gimbal, saya rasa ini untuk DJI ini dapat poin teman YouTube. Ini untuk gimbal ya. Nah, selanjutnya untuk kamera. Untuk kamera, saya tentunya ini cukup unik ya teman YouTube. Ini untuk kamera saya nggak ngerti nih ya. Ini drone harga 3 jutaan ya teman YouTube ya. Bisa dicek di toko Oren sekarang harganya berapa. Tapi dia punya kamera 4K. Sedangkan untuk DJI Mini 2 SE ini dia di downgrade ya. Kalau DJI Mini 2 sudah 4K, kalau di DJI Mini 2 SE ini jadi 2,7K ya, jadi di bawah 4K. Nah, untuk kamera drone ini mungkin yang bagus adalah kamera 4K. Saya kasih poin lagi. Oke, teman YouTube. Nah, selain itu kita lanjut pada ukuran ya. Pada ukuran. Untuk ukuran yang SJRC F11S 4K ini cukup besar ya teman YouTube. Kita lihat ukurannya, oh gede banget ya. Nah, sampai segini. Coba kita bandingin ya. Panjang, besar. Nah, ini biasanya saya sering menyebutnya drone badak ya teman YouTube. Sedangkan DJI Mini 2 SE ini cukup imut-imut ya teman YouTube. Imut-imut kecil dan dia hanya setutup telapak tangan saya aja udah dia tertutup ya. Jadi kecil banget ya ini. Nah, untuk ukuran mungkin keduanya punya kelebihan dan kekurangan yang sama. Contoh, misalnya kalau misalnya ini ukurannya kecil, ya bisa gampang dibawa kemana-mana dan tidak ribet. Nah, kalau ukuran besar, ini kelebihannya dia saya pikir lebih tahan angin ya, karena ukurannya besar. Itu salah satu ya teman YouTube ya. Nah, kalau untuk ukuran, saya kasih poin keduanya ada di tengah ya. Artinya kita ukurannya jelas atau tidak jelas ya. Mau yang seneng yang ini diserahkan ke pemirsa semuanya ya. Mau yang seneng yang kecil atau yang gede. Nah, ini kasih poin gede poinnya. Jadi di tengah nih ya dua-duanya. Nah, teman-teman, yang selanjutnya selain ukuran adalah settingan. Nah, untuk settingan ini ternyata settingan di aplikasi banyak sekali ya teman YouTube. Sedangkan ini sangat sederhana. Nah, kalau saya sendiri sih senangnya yang sederhana ya. Karena settingan itu ternyata kalau terlalu banyak, nah takutnya kita lupa ya. Tidak men-setting dengan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang seperti itu ya teman YouTube. Jadi mungkin settingan kalau saya lebih suka yang ini karena settingannya tidak banyak. Nah, tapi kalau teman-teman suka fotografi dan setting, nah ini udah cukup mewakili. Silahkan aja kalau untuk settingan, tapi saya tetap lebih suka yang sederhana. Nah, selanjutnya selain settingan adalah desain remote teman YouTube. Untuk remote DJI ini desainnya ergonomis ya teman YouTube, enak untuk digenggam. Cuman ada cumannya ya, minusnya saya kurang suka seperti ini ya sebetulnya teman YouTube ya. Kita harus mengeluarkan sticknya ini dan memasukkannya ke sini sebelum terbang. Nah, kenapa saya kurang suka seperti ini? Karena ini beresiko hilang ya teman YouTube. Beresiko lupa dan truk atau
terlempar ya ke kolam. Ini yang kurang saya suka sebetulnya ya teman YouTube ya. Nah, untuk desainnya ini cukup bagus. Nah, sekarang kita bandingkan dengan remote dari SCRC F11 S4K Pro ini teman YouTube. Oke. Nah, ini saya senang desain seperti ini karena apa? Pertama, ininya sudah paten ya teman YouTube. Jadi dia sudah sticknya sudah ada nempel begitu. Sedangkan ininya sama ya, sama itu, sama DJI. Dia sudah baterainya sudah bukan baterai biasa tapi dicas ya teman YouTube ya. Nah, ini terus di sini kelebihannya ada display ya teman YouTube. Nah, jadi selain kita lihat di HP, kita bisa lihat display di sini. Ini poin menurut saya ya teman YouTube ya. Desain seperti ini saya sangat suka. Dan kita bisa lihat parameter-parameter yang ada di sini. Dan tombolnya pun ini sederhana ya teman YouTube ya. Ini untuk pemula sangat dimudahkan ya teman YouTube ya. Jadi untuk remote, terus terang untuk desainnya saya kasih poin buat SCRC F11 S4K Pro. Oke, ini saya kasih, inilah simpennya sekarang ya, tertumpuk. Nah teman YouTube, untuk remote desainnya ya. Nah sekarang kita lihat kecanggihan remote ya. Nah kalau kecanggihannya, ini lebih canggih menurut saya. Dia, nah canggihnya di bidang apa ya teman YouTube? Oke, kita bahas. Yang pertama, dia sudah OcuSync 2.0. Jadi sinyal yang dihasilkan oleh remote ini bisa lebih jauh dan dia bisa dual band ya. Jadi sinyal yang di radio yang dia pancarkan itu lebih jauh dari banding dengan yang ini ya teman YouTube. Jadi untuk kecanggihan salah satunya itu. Yang kedua, ini remote bisa dibinding pada perangkat drone DJI lainnya teman YouTube ya. Jadi selain ke DJI Mini 2, dia juga bisa ke DJI Mavic Air misalnya. Nah ini saya acungi jempol karena untuk kecanggihannya ini menang ya untuk DJI. Praktis dan dia bisa satu remote dengan untuk 2 perangkat atau 3 perangkat. Saya kasih poin untuk DJI. Nih poinnya. Oke, sudah terkumpul. Nah teman YouTube, masih belum puas. Sekarang kita bandingkan durasi terbang ya teman YouTube ya. Nah untuk durasi terbang, ini sepertinya sih sama aja ya teman YouTube ya. Ini bisa mungkin 22 menit. Kalau yang ini 22 menit juga atau 23 menit seperti yang ada di video saya di sebelah sini nih ya. Teman YouTube bisa buktikan bahwa ini terbangnya bisa 23 menit. Jadi untuk durasi terbang ini sama-sama ya teman YouTube. Saya kasih nilai yang sama. Nah ini nilainya sama ya. Nah selanjutnya teman YouTube, selain durasi terbang adalah jarak terbang. Untuk jarak terbang, karena ini menggunakan teknologi dual band dan dia OcuSync 2.0 ya. OcuSync 2.0 itu memang cukup canggih ya teman YouTube. Ini bisa terbang lebih jauh. Nah kalau ini ya mungkin jarak terbang ini kalah ya SCRC ya. SCRC mungkin kalah ya. Tapi banyak yang berani nerbangin sampai jauh juga, cuman ya itu beresiko. Kalau ini emang cukup bisa diandalkan untuk jarak terbang. Untuk jarak terbang saya kasih poin buat DJI Mini 2 SE. Oke, jarak terbang. Nah teman-teman, yang terakhir adalah teknologi. Untuk teknologi ini saya mungkin lebih cenderung memilih DJI karena selain tadi yang disebutkan ya sudah OcuSync, dan juga untuk retailnya teman YouTube ya, dia banyak sekali fitur-fitur yang bagus ya teman YouTube ya. Fitur seperti misalnya ya
Dia lebih bisa membuat peta juga, mungkin bisa ya, memetakan ini. Kalau ini nggak bisa ya sebetulnya ya, kalau SDRC. Kalau ini bisa pemetaan, buat pemetaan juga bisa. Ini canggih lah pokoknya. Nah, untuk teknologi mungkin DJI di atas SDRC, itu aja. Nah, saya kasih poin buat DJI. Oke teman-teman YouTube, nah itulah hasil penilaian saya pribadi. Kalau misalnya teman-teman merasa oh itu salah, silahkan komen. Dan ini hanya subjektif saya terhadap kedua drone ini. Nah, kita lihat sekarang poin mana yang terbanyak ya. Kalau lihat pertengahannya, yang ini sama-sama kita buang saja nih, bukan buang ya, sebetulnya kita hitung ya. Kesamaannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kesamaan ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung kelebihan dari DJI. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 kelebihan DJI. Saya simpan. Sekarang kelebihan daripada SDRC. Kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Teman YouTube, ternyata kedua drone ini sama teman YouTube. Kelebihan dan kekurangannya kalau kita bandingkan, ini keduanya sama. Oke, sekarang tinggal teman-teman yang pilih ya. Silahkan mau seneng yang DJI dengan segala kekurangannya, atau seneng SDRC dengan segala kekurangannya. Oke teman-teman, itu dari saya sebagai pilot drone ya teman YouTube. Jadi pilot drone yang mungkin masih pemula, sehingga tapi saya terus belajar ya teman YouTube ya, mempelajari ini semua, dan ini yang saya bisa tampilkan kepada teman-teman sekalian. Oke teman-teman, itu aja videonya. Jangan lupa di subscribe channel ini jika teman-teman belum subscribe ya channel ini, biar terus berkembang, lebih berkembang dan berkembang. Oke, terima kasih, salam sehat sejahtera selalu. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya.